Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Angel Kahidopang, NIM 2114201020. Saya dari kelas A1, semester 3, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi terapeutik pada lansia. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi dalam keperawatan sebagai dosen pengampu Nurse Doni Sains Solar Eskap MKes. Pengertian komunikasi pada lansia. Komunikasi merupakan suatu hubungan atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah, hubungan atau dapat diartikan sebagai saling tukar-menukar pendapat, serta dapat diartikan hubungan kontak antara manusia baik individu maupun kelompok. Komunikasi adalah elemen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan kontak dengan orang lain. Dalam komunikasi dengan lansia harus diperhatikan faktor fisik, psikologi, lingkungan dalam situasi individu, harus mengaplikasikan keterampilan komunikasi yang tepat, di samping itu juga memerlukan pemikiran penuh serta memperhatikan waktu yang tepat. Teknik komunikasi dengan lansia yaitu teknik komunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik. Teknik nonverbal komunikasi seperti perilaku, kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, dan sentuhan memegang tangan atau menjabat tangan. Selanjutnya, kendala-kendala dan hambatan dalam berkomunikasi dengan lansia. Yang pertama, gangguan neurologi sering menyebabkan gangguan bicara dan berkomunikasi juga dapat karena pengobatan medis, mulut yang kering, dan lain-lain. Yang kedua, penurunan daya pikir sering menyebabkan gangguan dalam mendengarkan, mengingat, dan respon pada pertanyaan seseorang. Yang ketiga, perawat sering memanggil dengan nenek atau sayang, dan lain-lain. Hal tersebut membuat tersinggung harga dirinya, dianjurkan memanggil nama panggilannya. Yang keempat, menegur dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kelima, perbedaan budaya hambatan komunikasi dan saling menjalin hubungan saling percaya. Yang keenam, gangguan sensoris dalam pendengarannya, gangguan penglihatan sehingga sulit menginterpretasikan pesan-pesan nonverbal. Yang ketujuh, overload dari sensoris, terlalu banyak informasi dalam satu waktu atau banyak orang berkomunikasi dalam yang sama sehingga kognitif berkurang. Yang kedelapan, gangguan fisik yang menyebabkan sulit berfokus dalam pembicaraan, misalnya fokus pada rasa sakit, haus, lapar, capai, kandung kemih, udara tidak enak, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, hambatan pada pribadi penurunan sensoris, ketidaknyamanan fisik, efek pengobatan dan kondisi patologi, gangguan fungsi psikososial karena depresi atau demensia, gangguan kontak dengan realitas. Yang ke-10, hambatan dalam suasana atau lingkungan, tempat wawancara ribut berisik, terlalu banyak informasi dalam waktu yang sama, terlalu banyak orang yang ikut bicara, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan stereotipes. Teknik pendekatan dan perawatan lansia pada konteks komunikasi. Pendekatan fisik. Mencari kesehatan tentang kesehatan objektif, kebutuhan, kejadian yang dialami, perubahan fisik organ tubuh, tingkat kesehatan yang masih bisa dicapai dan dikembangkan serta penyakit yang dapat dicegah progresivitasnya. Selanjutnya, pendekatan psikologis. Pendekatan ini bersifat abstrak dan mengarah pada perubahan perilaku, maka umumnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk melaksanakan pendekatan ini, perawat sebagai konselor, advokat terhadap segala sesuatu yang asing atau sebagai pena penghubung masalah pribadi dan sebagai sahabat yang akrab bagi klien. Selanjutnya, pendekatan sosial. Pendekatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan berinteraksi dengan lingkungan. Mengadakan diskusi tukar pikiran, bercerita, serta bermain merupakan implementasi dari pendekatan ini agar klien dapat berinteraksi dengan sesama lansia maupun dengan petugas kesehatan lainnya. Selanjutnya, pendekatan spiritual. Perawat harus bisa memberikan kepuasan batin
dalam hubungannya dengan Tuhan atau agama yang dianutnya, terutama pada klien sakit atau pada klien yang mendekati kematian. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.